Hai, jumpa lagi di sini yang selalu nemenin waktu santuy dan nambah wawasan lah tentunya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita di mana sebuah keluarga kecil dan seluruh umat manusia harus berjuang bertahan hidup gara-gara listrik mati sampai 2 tahun lebih. Yuk, lanjutin aja. Diawali dengan aktivitas penduduk di negara Jepang, seorang bapak-bapak pekerja kantoran bernama Yoshimitsu yang bekerja keras untuk menghidupi 2 anaknya dan 1 istrinya. Mereka semua tinggal di rumah susun atau apartemen, sebuah keluarga yang sudah terbiasa dengan teknologi modern atau alat-alat modern sebagai aktivitas sehari-hari mereka. Tanpa lama-lama kemudian, besok harinya tiba-tiba terjadi pemadaman listrik. Akibatnya semua fasilitas yang bernuansa kelistrikan tidak bisa digunakan. Sampai-sampai semua penghuni apartemen tidak bisa gunakan lift, jadi turun manual. Keanehan juga terjadi di jalanan, yang tiba-tiba juga sepi kendaraan, jadi kelihatan semua warga hanya berjalan kaki dan bersepeda gayung. Bapak Yoshimitsu dan banyaknya orang-orang yang biasanya dalam perjalanan menuju kantor menaiki kereta api, tiba-tiba terhenti karena kereta diumumkan oleh petugas tidak bisa digunakan. Hal itu mengakibatkan Bapak Yoshimitsu dan semua orang harus berjalan kaki menuju kantor yang lumayan jauhnya. Beda halnya dengan si Kenji, anak laki-laki dari Bapak Yoshimitsu, yang kesehariannya terbiasa berangkat sekolah menaiki sepeda gayung. Ia santai-santai saja, tapi di perjalanan ia melihat banyak orang-orang yang kesulitan menghidupi kendaraan. Di apartemen, orang-orang juga banyak yang mengeluh termasuk istrinya Bapak Yoshimitsu yang bernama Mitsue karena kelelahan menaiki tangga, yang menyebabkannya semua ibu-ibu ini asam urat. Menyadari pemadaman ini lama dan mungkin kelamaan, mereka semua memutuskan untuk membeli lilin sebanyak-banyaknya agar kelihatan seperti sekte pemuja setan. Kembali ke Bapak Yoshimitsu yang sudah tiba di kantor kerja, ia dan teman-teman kerjanya kebingungan saat pintu otomatis tidak bisa dibuka. Ya iyalah, tidak bisa dibuka. Itu kan menggunakan listrik. Karena lama menunggu di luar, mereka malah memecahkan kaca pintu itu. Setelah mereka semua masuk ruangan, mereka baru sadar kalau semua fasilitas kerja juga tidak bisa digunakan. Jadi mereka nggak bisa kerja. Ditambah lagi pimpinan kantor ini mengumumkan untuk memulangkan karyawan, padahal semua karyawan sudah berjalan kaki jauh-jauh. Bapak Yoshimitsu saat berjalan pulang memiliki ide, yaitu membeli sepeda gayung. Karena kelihatannya sudah banyak orang yang membeli sepeda gayung. Daripada keburu habis, mending cepat beli itu sepedanya Pak Yoshimitsu. Ya, mengingat situasi seperti ini. Sampai akhirnya hari larut malam telah tiba. Ini kali pertama Bapak Yoshimitsu dan keluarganya berkegiatan tanpa alat-alat listrik. Penerangan mereka menggunakan lilin. Tapi ada suatu hal yang membuat mereka kagum dengan malam ini, yaitu pemandangan aurora langit yang begitu romantis. Sambil berpikir kalau besok akan normal. Dan apanya yang besok normal, sampai hari ketiga listrik tidak kunjung menyala. Bahkan air pun menjadi sulit karena diketahui aliran air juga menggunakan tenaga listrik. Hal itu juga membuat istri dari Pak Yoshimitsu harus pelit air, terutama dalam hal mencuci. Kucek aja bu. Bapak Yoshimitsu pun harus berhenti bekerja untuk sementara waktu karena listrik yang padam ini membuat kesehatan perusahaan terganggu. Pimpinannya juga menyarankan agar Bapak Yoshimitsu dan keluarganya agar menjauhi perkotaan. Takutnya di kota terjadi hal buruk karena situasi ini. Di perjalanan, Bapak Yoshimitsu melihat kerumunan orang-orang yang sedang menarik uang pada mesin ATM. Bapak Yoshimitsu pun ikut menarik uangnya di sana, mengingat nantinya akan sulit melakukan penarikan. Karena orang-orang saling berdesakan dan tidak mau mengantre secara teratur, Bapak Yoshimitsu sempat terjatuh karena desakan. Di hari ke-7,
Semua stok makanan pada Indomaret dan Alfamart sudah habis, termasuk di toko-toko besar yang juga kehabisan stok makanan. Sebagian penduduk juga sudah mulai meninggalkan perkotaan, pergi ke nuansa primitif, agar berubah menjadi primitif. Tapi beberapa dari penghuni rumah susun ini memilih untuk tetap tinggal di sini, termasuk Bapak Yoshimitsu dan keluarganya. Hal itu dikarenakan takutnya ada orang lain yang mendiami tempat mereka. Lama-kelamaan Bapak Yoshimitsu dan keluarganya menyadari kalau tinggal di sini mengancam nyawanya. Mereka mengumpulkan uang yang tersisa agar bisa membeli tiket pesawat dan pulang menuju desa halaman. Untungnya si ibu ini diam-diam punya uang simpanan yang banyak. Dan perjalanan mereka ke bandara menggunakan sepeda gayung. Kapan sampainya? Maklum situasi kayak begini. Dalam perjalanan, mereka melihat hal konyol saat orang-orang menjual sebotol air putih yang harganya 100 ribuan. Itu diakibatkan karena kelangkaan air bersih. Tapi mereka hanya melewatinya saja dan berpikir kalau membeli toko-toko yang lebih besar pasti harganya lebih murah. Dan setelah mau beli, harganya sekitar 250 ribuan. Ya ampun. Kemudian istri Pak Yoshimitsu ini memiliki strategi khusus agar dapat membeli air lebih murah sekitar 60 ribuan per botol. Dalam peristirahatan mereka sempat buang air sembarangan karena saat ke toilet banyak sekali harta karun. Dan mereka kemudian memakan makanan seadanya. Perjalanan dilanjutkan lagi sampai mereka tiba di bandara. Hal paling konyol dan mengecewakan di sini adalah mereka tidak sadar kalau kendaraan apapun sudah tidak bisa lagi digunakan, termasuk pesawat ini. Seharusnya mereka sadar dari awal kan? Hal ini membuat sedikit keributan antara warga dan petugas. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke hotel dan menginap di sana sehingga perjalanan mereka dilanjutkan besok. Bagi Bapak Yoshimitsu bukanlah masalah menempuh perjalanan menuju kampung halaman yang lumayan jauh mengendarai sepeda. Tapi besok si Yui dan Kenji, anaknya Bapak Yoshimitsu, pergi memasuki toko buku yang tanpa penghuni. Di sana mereka mencari peta negara Jepang dan melihat jarak kota Tokyo, tempat mereka saat ini, dan desa halaman mereka sangat jauh, mungkin saja memakan waktu berbulan-bulan agar sampai di sana. Di sisi lain, istri Pak Yoshimitsu tiba-tiba mendengar kabar kalau kota yang masih bisa menggunakan listrik yaitu kota Osaka. Mereka kemudian memilih menuju ke sana daripada ke desa agar bisa tinggal dan bertahan hidup sementara waktu. Dalam perjalanan banyak sekali orang-orang kaya yang ingin menukarkan barang-barang berharganya dengan makanan dan air. Di saat seperti ini hanya minuman yang bisa ditukarkan makanan. Untung saja Pak Yoshimitsu masih punya stok minuman. Jadi itu yang ditukarkan dengan sekantung beras. Mereka melanjutkan perjalanan lagi. Sesampainya mereka di jalan tol sangat mengherankan. Banyak sekali pejalan kaki dan pengendara sepeda menuju tempat tujuan masing-masing. Sejenak hal itu membuat mereka lega karena masih banyak yang seperti mereka. Karena lumayan lelah, mereka istirahat sejenak di pinggiran. Saat itu tiba-tiba ada dua orang suami istri yang ingin membeli minuman mereka. Tapi tidak bisa karena saat ini uang tidak penting. Sampai malam tiba saat mereka tertidur, Kenji yang sadar melihat minumannya dicuri orang tak dikenal. Bergegas Kenji mengejarnya, tapi saat melihat orang yang mencuri airnya yang ternyata memiliki bayi, dan air itu digunakan untuk membuat susu, si Kenji hanya terdiam. Ia mengerti. Dan kembali lagi ke tempat semula. Paginya mereka langsung bergegas pergi untuk beristirahat di tempat yang sepi. Ya, menghindari pencurian lah. Dan akhirnya mereka beristirahat di pinggir sungai sehingga mereka dapat meminum air sungai. Ketika perjalanan dilanjutkan, tiba-tiba hujan angin menerjang mereka yang membuat mereka berteduh di bawah jembatan. Tapi sepeda, minuman, dan peralatan lainnya porak-poranda diterjang angin dan hujan ini. Saat hujan reda, mereka melanjutkan perjalanan dan berhenti di suatu tempat. Bapak Yoshimitsu mencoba membuat api dengan teknik tradisional.
Sementara si Kenji dan Yui memasuki Indomaret untuk cari makanan, tapi makanan toko itu sudah habis. Tetapi saat itu si Kenji menemukan air biru yang kayaknya aman untuk diminum. Sementara si Yui, saudari perempuannya, mengambil makanan kaleng kucing yang memungkinkan akan bisa dimakan nantinya. Sambil istirahat, si Kenji mencoba memperbaiki sepedanya. Sampai tiba di hari yang ke-22, mereka bisa bertahan hanya dengan memakan makanan kucing. Sebuah keberuntungan di mana mereka melihat sebuah keluarga yang kelihatannya happy-happy saja dalam situasi seperti ini, tanpa ada rasa panik. Yang ternyata keluarga ini memang benar-benar sudah terlatih untuk bertahan hidup secara primitif. Tahu bagaimana cara mengolah makanan di situasi seperti ini. Bahkan dalam situasi dan kondisi saat ini, salah satu dari mereka mampu memberikan potret dengan kamera yang ternyata itu bukanlah kamera digital, pantas aja bisa digunakan. Ya, sebagai kenang-kenangan lah ya, saat situasi normal kembali. Dan akhirnya dalam melanjutkan perjalanan, mereka bergabung dengan keluarga tenang itu. Anehnya, di situasi seperti ini, si Bapak Yoshimitsu malah keluar egonya, yang merasa dirinya lebih pintar dari mereka. Sehingga di perjalanan Pak Yoshimitsu harus berada paling depan. Dasar nggak mau kalah, padahal udah kalah. Dan hal itu juga membuat Pak Yoshimitsu ini tidak lagi mengikuti arah yang keluarga tenang itu tuju. Padahal sudah diajak menuju ke pegunungan, tapi Pak Yoshimitsu tetap melanjutkan perjalanan menuju kota Osaka yang dianggapnya di sana tidak terjadi pemadaman. Dan sesampainya di sana, sungguh tidak seperti dugaan. Kota Osaka sama saja dengan kota yang sebelumnya mereka tinggalkan, bahkan lebih parah. Sangat mengecewakan bagi istri dan anak-anaknya, sampai marah-marah pada Pak Yoshimitsu. Ini nih akibatnya kalau egois, dia menyesal sendiri kan. Terlihat juga di kota Osaka, semua penduduk yang tersisa memasak makanan yang ada. Begitu banyaknya kerumunan orang-orang mengantre untuk mendapatkan makanan. Bapak Yoshimitsu sampai-sampai harus bersujud agar keluarganya mendapatkan makanan sedikit. Akan tetapi makanannya sudah habis. Sampai di hari yang ke-67, perjalanan mereka sampai di sebuah desa yang banyak sekali sawah-sawah. Karena mereka tidak bisa memanfaatkan tumbuh-tumbuhan yang ada di alam, jadinya begini deh, pasrah dan kelaparan. Hal itu juga dikarenakan kebiasaan ketergantungan pada teknologi dan hal-hal praktis lainnya. Tapi dalam situasi ini, tiba-tiba mereka melihat seekor babi putih. Mereka pun bergegas menangkap seekor babi itu untuk dimasak. Tapi setelah berhasil menangkapnya, mereka malah tidak berani memotong babi itu. Sampai seorang petani tua pemilik babi itu datang. Melihat keadaan keluarga Pak Yoshimitsu ini, si Pak Petani mengajak mereka menuju rumahnya. Keberuntungan memberkati hidup keluarga Pak Yoshimitsu. Mereka akhirnya diberikan makanan gratis oleh Pak Petani tua ini, asalkan mereka bisa membantunya mengerjakan pekerjaan rumahnya, serta menangkap semua babi-babinya yang kabur. Sampai berhari-hari mereka tinggal di rumah Pak Tani ini. Di sana mereka bisa belajar hidup tanpa alat-alat modern. Pak Tani ini memang baik hati, mau mengajak keluarganya Pak Yoshimitsu, akan tetapi Pak Yoshimitsu sangat mengkhawatirkan kedua orang tuanya yang ada di desa. Makanya ia memilih untuk melanjutkan perjalanan lagi. Mereka sangat berterima kasih pada Pak Tani ini atas apa yang telah diberikan pada mereka, sampai-sampai dalam perjalanan mereka dibekali makanan oleh Pak Tani. Setelah mereka mengayung beberapa kilometer sesuai peta, akan tetapi mereka bertemu jalan buntu, yaitu bentangan sungai. Padahal mereka sudah yakin kalau itu jalannya. Kemudian Pak Yoshimitsu membuat rakit dengan ranting-ranting kayu yang ada di sekitar sungai, agar bisa seberangi sungai ini. Air yang lumayan dalam membuat mereka bersusah payah menyeberanginya. Tapi di saat seperti ini, hujan yang deras malah turun menerpa mereka. Yang saat itu si Pak Yoshimitsu sedang berbalik menggunakan rakit untuk mengambil barang-barangnya. Tapi kejadian buruk menimpa Pak Yoshimitsu. Ia malah terseret air karena kelelahan.
Dengan perasaan sedih, Kenji, saudari perempuannya dan ibunya melanjutkan lagi perjalanannya tanpa ayahnya yang mereka tidak ketahui selamat atau tidak. Saat mereka makan, tiba-tiba mereka didatangi seekor anjing yang mau juga makan. Karena si Yui kasihan pada anjing itu, ia pun mau berikan makanannya. Tapi sebenarnya anjing itu tidak sendirian. Tiba-tiba datanglah kawanannya dan merebut semua makanan yang dibawa mereka. Kejadian buruk juga menimpa Yui, ia harus terjatuh berguling-guling saat diserang kawanan binatang itu yang membuatnya sampai cedera di kakinya. Seketika hewan-hewan itu menjadi buas saat stok makanan habis dan mau memakan mereka. Tapi yang terjadi, kereta api bertenaga batubara ini membubarkan kawanan binatang ini. Singkat cerita, mereka diajak oleh kereta ini yang ternyata rutenya menuju ke desa mereka. Di tempat lain, Pak Yoshimitsu yang ternyata masih hidup, syukurlah bisa selamat. Menyadari dan mendengar akan adanya kereta lewat, ia mengingat pernah diberikan kembang api darurat oleh si Kenji. Saat itu juga langsung dihidupkanlah kembang api ini. Kenji dan yang lainnya yang melihat itu langsung sadar kalau ayahnya ternyata masih hidup. Mereka langsung memberhentikan kereta lalu berlari menyelamatkan ayahnya. Perjalanan dilanjutkan, mereka bisa bersama-sama lagi dan bisa ketawa-ketiwi bersama. Akhirnya mereka sampai juga di desanya, tempat kakek nenek Kenji dan Dwi berada setelah melewati banyak penderitaan di perjalanan. Selama lebih dari 2 tahun mereka tinggal di sini, banyak hal yang sudah dipelajari keluarga ini di desa. Tentunya belajar tentang aktivitas-aktivitas desa. Mereka sangat senang dan berbahagia bisa belajar di sini. Keesokan pagi, Pak Yoshi tiba-tiba mendengar bunyi jam weker. Ia terbangun dan mencari jam weker tersebut. Saat keluar, ia melihat pemandangan ini. Lampu-lampu semua sudah menyala dan kembali normal. Pada sebuah acara TV, banyak dugaan yang menyebabkan kematian listrik berkepanjangan ini, seperti adanya radiasi matahari serta meteor, atau adanya alien mungkin ya. Ada juga yang mengatakan kejadian ini ulah dari sekelompok orang-orang yang iseng. Tidak menyangka ya. Tapi perkataan itu juga tidak bisa dibenarkan dan masih dalam penyelidikan. Keluarga Pak Yoshimitsu kembali lagi ke rumah susun yang dulu mereka tempati serta beraktivitas normal lagi. Tapi kejadian itu sebenarnya ada dampak baiknya juga bagi mereka. Seperti si ibu yang dulunya memotong ikan saja tidak berani, tapi sekarang sudah bisa. Seorang petugas pos tiba-tiba datang ke kamar mereka membawa paket. Setelah dibuka, paket itu ternyata dikirim oleh keluarga tenang yang sebelumnya mereka temui saat perjalanan dulu, yang sempat memfoto mereka dan menjanjikan akan mengirimkan foto itu pada mereka dikala situasi normal kembali seperti saat ini, sebagai kenang-kenangan setelah apa yang mereka lalui. Foto itu sangat berharga bagi mereka. Itu adalah bukti kalau mereka mampu berjuang untuk bertahan hidup dalam situasi seperti kemarin-kemarin. Film pun berakhir. Nah, sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita sadari saat kejadian seperti di film ini. Jika hanya memang listrik saja yang mati, manusia masih bisa bertahan hidup. Makanan masih bisa dicari walaupun gaya kehidupan kita agak primitif. Tapi nggak masalah ya. Tapi dengan kejadian seperti itu malah lebih besar kepanikan yang terjadi pada manusia. Padahal seharusnya tidak demikian. Untuk lebih amannya dengan situasi semacam ini, kita pergi saja ke pedesaan atau ke pegunungan untuk mencari sumber kehidupan. Oke, sekian dulu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Like, comment, and subscribe. Tunggu review selanjutnya dari kami.